Oh, oke, halo teman-teman. Ya, jadi seperti yang dijelaskan oleh Kak Eka ya mengenai IDSB Tech. Kalau IDSB Tech ini adalah kampus kreatif, cocok banget untuk teman-teman yang memang punya ketertarikan untuk kuliah di bidang kreatif. Nah, sekarang kita masuk ke sesi inti webinar sore hari ini, yaitu sesi penjelasan atau presentasi dari Mas Bambi. Silakan, Mas Bambi, apakah sudah siap? Siap, Mas. Oke, silakan Mas Bambi. Aku share screen berarti ya. Boleh. Hmm, ya, mau juga. Apakah terlihat, Mas? Ya, sudah terlihat Mas Bambi, tinggal di full screen saja. Nah, selamat sore semuanya. Kedengaran ya suara saya ya? Ya, terdengar Mas Bambi. Oke. Annyeonghaseyo, salam animasi, atau apa lagi ya? Konnichiwa. Pokoknya komplit deh. Nah, guys, senang sekali hari ini saya bisa berbagi kepada semua teman-teman. Sebetulnya judulnya agak-agak serem ya. Start your journey with 2D character basic gitu. Tapi sebetulnya ya kita ngobrol dan melihat di balik pembuatan sebuah animasi 2D itu kayak apa sih gitu ya. Nah, kita mulai kata orang tak kenal maka tak sayang gitu loh. Jadi ini apa? Bagian penjelasan siapa itu Bambi. Nama lengkap saya Dr. Andus Bambang Gunawan Santoso, Magister Seni. Kemudian edukasinya terakhir itu saya lulus dari IKJ, Institut Kesenian Jakarta untuk S2 tahun 2015. Kemudian sebelumnya saya belajar juga di IDS, sama nih di kampus ini juga. Tapi belajarnya waktu itu 3D animation dan visual effect. Jurusannya sekarang udah berubah. Kemudian walaupun saya pernah belajar 3D, tapi lebih fokusnya ke 2D animasi. Lalu sebelumnya lagi saya lulus S1 dari ISI Jogja. Kalau IKJ kan Institut Kesenian Jakarta. Kalau ISI itu Institut Seni Indonesia yang ada di Jogja, di Solo, dan juga di Denpasar. Sehingga saya lulusan dari Yogyakarta, jurusannya waktu itu interior design dari Fakultas Seni Rupa dan Desain gitu ya. Nah, kalau mengenai pengalaman kerja, terakhir saya sempat gabung sama studio Soh Entertainment. Mungkin ada yang tahu ya guys, Soh itu singkatan dari nama CEO-nya, namanya Sung Yun Oh. Makanya tadi pakai Annyeonghaseyo. Kebetulan saya pernah dapat beasiswa dari Korea juga, jadi sempat kerja di studio Soh yang studio Soh membuat beberapa film pesanan dari luar negeri kayak eh, Spirit Riding Free, kemudian apa Ladybug dan seterusnya gitu ya. Nah, mungkin kalian ada yang tahu Apple Developer Academy. Guys, ini kalau kalian ikutan di Apple Developer Academy selama 9 bulan, itu kalian akan diberikan iPhone terbaru dan juga MacBook Pro karena kan yang buatannya Apple ya. Belajarnya di sana adalah kita belajar membuat coding untuk bikin apps dan bikin game gitu. Jadi 9 bulan itu kita dapat 4 project yang terpisah. Lalu dari tahun 2012 sampai dengan sekarang, sebenarnya saya udah ngajar animasi udah lama banget ya. Dari mulai terakhir ada di MNP, Multimedia Nusantara Politeknik itu sisternya UMN, Universitas Multimedia Nusantara. Kemudian saya ngajar juga sekarang di IDS, International Design School BITEK. Kemudian di Hello Motion kursus dan sebelumnya pernah di BINUS. Lalu buat teman-teman yang lulusan SMK, ada nggak nih yang lulusan SMK? Kasih ini, kasih apa? Kasih kode gitu ya. Nah, sebelumnya saya pernah jadi juri khusus untuk lomba 2D animasi seluruh Indonesia. Nah, waktu itu masih apa? Ini ada beberapa yang lulusan atau yang di SMK ya. Asik, asik. Nah, sebelumnya ada lomba animasi 2D sehingga saya tuh ngurusin jadi juri dan sekaligus membuat soal untuk tingkat nasionalnya gitu ya. Tapi sejak 2019 aku udah nggak ngikutin itu lagi. Tapi kadang-kadang masih diminta jadi juri 3D untuk apa modeling buat game juga. Nah, selanjutnya Festival Film Indonesia kalian tahu ya. Pertama kali ada kategori animasi itu short animation tahun 2013. Kebetulan saya jadi juri dan yang terakhir tadi karena pakai Annyeonghaseyo di tahun 2018 saya dapat beasiswa selama 6 bulan di
Nama acaranya Culture Partnership Initiative, tapi kita magangnya di KOCA atau KOKA, singkatan dari Korea Creative Content Agency. Jadi kayak backcraft atau parekrafnya Indonesia, tapi itu versi Korea. Dan kebetulan nggak semua negara ada perwakilan di Indonesia, sedangkan kantor KOCA ini ada juga di Indonesia gitu. Oke, lanjut. Oh ya guys, nanti kalau mau nanya silahkan ketik atau raise hand, nggak apa-apa ya. Oke, kita lanjut. Nah, guys, sebetulnya yang pengen saya jelaskan hari ini adalah pipeline produksi ya, cara kerja mulai dari praproduksi kayak apa, produksi kayak apa, dan terakhir ada pasca produksi atau post production. Sebetulnya 2D dengan 3D nyaris sama banget. Bedanya di sini adalah kalau animasi 2D kan semuanya dibuat pakai gambar walaupun sudah digital. Tapi kalau di 3D kita perlu bikin modelingnya dulu, bikin environment, bikin apa, skinnya, bikin rigging dan seterusnya. Nah, karena tulisan lebih susah, kita cari yang gampang pakai gambar ini ya guys. Ini versi 2D. Jadi kalau versi 2D, praproduksi mulai dari punya ide, kemudian kita bikin yang namanya storyboard thumbnail atau storyboard yang masih kasar, kemudian dibikin konsep art. Nah, kalau konsep art sudah jadi, kita mulai bikin tadi ceritanya menjadi storyboard yang rapi, terus disusun dalam file yang satu lembar isinya 3 panel gini ya guys. Nah, kalau sudah jadi storyboard, biasanya kita akan masuk ke storyboard animatik, di mana sebetulnya storyboard animatik ini sama persis kayak storyboard ini, hanya saja dia sudah diberikan durasi sesuai ketentuan. Misalnya panel ini durasinya berapa detik atau berapa frame dan seterusnya. Lalu biasanya khusus untuk animasi, kita rekaman dulu di awal, karena nanti supaya pas kita mengerjakan gerakan animasi karakternya atau ekspresi mukanya sesuai dengan pengisi suaranya gitu ya. Nah, kalau tadi ada konsep art, kita harus bikin juga namanya desain produksi. Nanti ini akan saya jelaskan lengkap hari ini. Nah, desain produksi apa bedanya dengan konsep art? Kalau kalian tahu konsep art kan biasanya misalnya kita mau bikin apa, misalnya bikin game atau bikin film, konsep art itu akan menunjukkan contoh karakternya seperti apa, backgroundnya seperti apa, ada lagi action dan seterusnya. Kayak kayak kalau kita beli game itu ada covernya, dan itu biasanya dari konsep art bisa gitu. Tapi kalau kita mau mengerjakan animasinya, konsep art saja nggak cukup. Jadi kita perlu yang namanya desain produksi. Jadi desain produksi itu misalnya karakter tadi yang konsep art masih berupa apa sketsa atau gambar yang udah jadi, kita bisa-bisa lagi menjadi karakter yang tingginya bedanya berapa. Jadi si A misalnya lebih tinggi, si B lebih pendek, si satunya lebih kontak dan seterusnya. Lalu satu karakter dilihat tampak depan, tampak samping, tampak belakang, 3/4 dan seterusnya. Kemudian satu karakter punya beberapa ekspresi wajah, pose-pose dan lain-lain itu masuk ke dalam production design. Nah, production design sendiri selain karakter ada juga untuk propertinya, kemudian juga background dan seterusnya gitu ya. Jadi setelah kita siap-siap di praproduksi atau pre-production, kita akan masuk ke dalam produksi. Produksi itu tadi karena kita udah bikin storyboard yang rapi, maka storyboard ini kita lanjutkan untuk dibikin filmnya. Nah, biasanya setelah ada storyboard dan storyboard animatik, kita perlu lagi membuat namanya layout. Nah, gunanya apa? Kalau di dalam panel storyboard ini kan kecil-kecil ya guys. Nah, supaya kalau gambar ini cuma digedein, pasti ukurannya beda dan apa? Sudutnya sama beberapa karakternya, detailnya pasti ngaco gitu. Sehingga kita perlu bikin lagi yang namanya layout sesuai ukuran yang kita pergunakan. Misalnya kita mau pakai ukuran HD 1280 kali 720 piksel, maka layoutnya udah ukuran sesungguhnya gitu ya. Gedenya HD sekitar lebih gede dari A4 tapi lebih kecil dari A3 gitu. Nanggung gitu. Nah, layout itu digunakan untuk nanti bagi-bagi tugas. Misalnya, ini kursorku kelihatan ya guys? Halo, hai. Nah, kalau dari layout di sini ada gambar animasinya, animasinya akan masuk ke key dan seterusnya. Sementara untuk background, jadi diurusin bagian orang lain gitu loh. Nah, bagian background nanti urusannya sendiri dan akan ketemu lagi pada saat kita compositing. Lalu
Kalau yang bagian gerakan animasinya, kita mulai dengan key. Key itu gerakan kunci. Misalnya kita bikin 10 gerakan, gerakan pertama dan ke-10 itu urusannya key. Kemudian gerakan in between atau gerakan sela di antaranya, gerakan dari frame 2 sampai 9 itu urusannya in betweener. Nah, dari key dan in between sudah selesai, kita coba dulu namanya line test. Jadi gerakannya apakah sudah sesuai dan seterusnya, tapi gambarnya masih sketsa. Nah, kalau isi di bagian line test sudah beres, baru semua gambarnya kita jiplak lalu dibersihkan, namanya clean up. Jadi kalau tadi kan masih sketsa ya guys, di key sketsanya lebih parah, in between masih sketsa, line test masih sketsa, tapi kita perlu sebelum pewarnaan kita perlu bikin clean up yang garisnya sudah rapi, bersih, tinggal klik warna gitu ya. Nah, habis itu baru urusan bagian warna. Kita nyebutnya digital coloring ya. Nah, kalau sudah praproduksi-produksi masuk ke post production atau pasca produksi, di mana tadi gambar kita yang key in between dan seterusnya sampai dengan sudah diwarna, kita taruh di layer atas, lalu kita kompos dengan layer di bawahnya ada background, dan kalau tadi cuman gerakan animasi dan latar belakang, maka ditambahkan satu layer lagi untuk semacam efek. Jadi misalnya ada mataharinya itu layernya terpisah gitu. Nah, ini namanya compositing, menyatukan antara gerakan yang dari karakternya, kemudian disambung dengan background, dijadikan satu dan diberikan efek. Visual effect, singkatannya dari VFX atau grafis, misalnya ada teksnya atau ada jurusnya keluar apa api-apinya, kamehameha dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau sudah selesai semua, baru masing-masing masing-masing cut atau scene kita jadikan satu, kita edit. Nah, jadi, oh ya, supaya kalian lebih jelas apa bedanya cut sama scene. Scene tulisannya SCENE ya guys, secene. Nah, scene itu sebenarnya gabungan daripada cut. Jadi cut itu bagian dari scene. Contohnya, scene ruang kelas. Biasanya ada cut gedungnya dulu kelasnya, kemudian cut pintu masuk, kemudian ada cut di dalamnya lagi, lalu apa? Iya, ini ada yang nanya, apakah materinya nanti bakal di-share? Iya, materinya di-share dan rekamannya juga di-share. Nanti saya bikinin juga untuk YouTube-nya gitu ya. Oke, lanjut lagi ya guys. Eh, setelah setelah rapi tadi, cut-nya kan berbagian, misalnya di dalam ruang kelas ada sekolahnya, pintunya, kelasnya, kemudian nunjukin gurunya, muridnya. Dari scene sekolah itu nama tempat, kemudian cut itu bagian di dalamnya. Biasanya selain cut, mereka nyebut juga dengan shot. Atau kan kalau kita nge-shooting ya, makanya disebut satu cut itu sama dengan satu shot. Jadi padahal kerjaan kita kan udah per-cut rapi, kemudian dijadikan satu dalam satu scene. Nah, biasanya di dalam satu film itu ada gabungan beberapa scene ya guys. Jadi misalnya ada 5 scene di awal, 10 scene di tengah, dan 10 scene di akhir. Nah, itu namanya sequence. Jadi satu sequence itu terdiri dari banyak scene yang merupakan bagian besar dari sebuah film. Katakanlah satu film itu punya 3 sequence, maka sequence pertama isinya berapa scene, sequence kedua dan seterusnya, satu scene isinya beberapa cut gitu ya guys. Jadi sebenarnya setiap kali kita mengerjakan satu panel di dalam storyboard ini, itu disebut satu cut. Lanjut ya guys. Kemudian apa bedanya dengan versi yang 3D animasi? Ini aku dapat file dari Studio Sound yang waktu itu aku kerja di sana. Sebenarnya secara pipeline-nya sama, pre-production, production, sama post-production itu tetap dibagi 3. Bedanya pada saat production, karena yang namanya animasi 3 dimensi kan butuh modeling ya guys. Jadi ini kalau kelihatan kursorku yang di sini, kita bikin semacam boneka tapi yang masih polos, belum ada tekstur. Nanti ada bagian tekstur yang memberikan warna kulitnya, detail matanya, bajunya, rambutnya dan seterusnya. Rambut kadang kita pakai fur ya. Beda lagi teknik supaya kelihatan rambutnya bergerak gitu. Nah, kalau sudah bikin boneka, sudah diwarnai, dia perlu bisa digerakkan namanya rigging. Jadi rigging itu sebenarnya satu sistem yang membuat karakter tadi kita supaya bisa bergerak diberikan semacam tulang-tulangan gitu ya. Yang namanya rig atau rigging.
Kemudian rigging itu kita kasih batasan, misalnya tangan itu hanya bisa ke depan dan muter, nggak bisa kebalik kan. Kemudian lengannya bisa muter 360 derajat dan seterusnya. Jadi rigging itu membuat karakter ini bisa bergerak, bisa kedip, bisa mangap-ngap dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau tadi di dalam 2D kan ada layout ya guys. Di dalam 3D sama persis. Setelah storyboard sampai dengan animatik kita butuh layout, tapi di sini layout 3D. Bedanya adalah kalau di dalam layout yang apa? Yang versi 2D itu kan layoutnya masih gambar juga. Tapi kalau layout 3D itu udah langsung pakai karakter yang digunakan, hanya saja sistemnya cuma di ukurannya gitu. Karena kan kalau misalnya sketsa di dalam storyboard itu kan masih kelihatannya sama, padahal ternyata satu tinggi banget, satu pendek banget gitu loh. Misalnya Tom sama Jerry, tapi di situ kelihatan mukanya semua kan tingginya sama, padahal kalau dijejerin dan apa kameranya menjauh, kelihatan bahwa Tom itu tinggi dan Jerry itu kecil gitu ya. Jadi kita butuh layout 3D supaya karakter yang dipakai itu yang mana. Nah, nanti dari layout 3D ini bagian animasi tinggal menganimasikan gerakan karakternya gitu. Jadi kalau di dalam 2D animasi, animator itu mikirin warna segala macam. Tapi kalau di dalam 3D, animator itu nggak pernah mikirin ini kejadian di scene-nya tuh malam atau siang atau sore gitu loh. Karena nanti ada bagian yang namanya lighting artist atau render juga. Dia yang akan mikirin bahwa, oh ini kejadiannya malam loh, ini kejadiannya sore. Jadi animator di sini nggak peduli sama warna ya guys. Kecuali kalian animatornya, kalian juga lighting rendernya. Jadi kalian sendiri yang bikin. Tapi kalau udah satu perusahaan besar biasanya bagiannya masing-masing gitu ya guys. Lalu seperti tadi yang versi 2D, masuk ke bagian post production atau pasca produksi, maka dari animasi, background dan lainnya kita jadikan satu, kita tambahkan VFX atau visual effect, tambahkan versi motion grafiknya misalnya dari keluar cahaya, kamehameha dan seterusnya. Lalu ada bagian yang namanya editing yang ngumpulin jadi satu dan render. Nanti outputnya yang siap untuk ditayangkan di ini misalnya. Oke, artinya pada saat sampai dengan final output, kita tinggal nyiapin dia itu mau ditayangkan di mana. Kalau di layar lebar atau di TV ataupun di apa YouTube, berarti ukurannya cukup yang HD biasa, apa high definition. Tapi kalau kita mau ke layar lebar, biasanya pakai yang full HD, full high definition, lebih gede sedikit. Tapi karena kalau kita nonton bioskop kan bentangan layarnya 7 meter sampai 11 meter. Jadi kalau gambar kalian terlalu kecil nanti kalau pas digedein jadi pecah gitu ya. Ada ngeblur gitu. Nggak tajam. Oke, apakah ada yang mau nanya dulu sampai sini? Halo, hai. Kalau ada yang mau nanya silakan ya. Silakan raise hand atau ketik. Nggak ada nih. Halo, halo. Nah, silakan Mas siapa? Faisal Arbi. Silakan Mas. Izin bertanya ya, Bapak Bambang. Monggo, monggo. Baik, Pak. Nah, saya ingin bertanya, Pak. Jika semisal saya disuruh membuat desain berukuran 3 meter nih, Pak, buat di media cetak, apakah saya kan saya gambar di ini, Pak, ya, di laptop. Itu dari laptopnya nggak bisa langsung 3 meter gitu ukurannya, karena terlalu besar mungkin ya. Itu solusinya gimana, Pak? Maksudnya ini di luar animasi nih? Atau gimana? Atau mau ngeprint aja 3 meter kayak apa? Bikin spanduk gitu. Ya, kurang lebih seperti itu, demikian, Pak. Sebetulnya kalau bikin spanduk minimal resolusi minimal itu 300 dpi dot per second. Jadi kalau misalnya kita bikin animasi itu malah cuman pakai 72 karena kan satu detiknya ada 24 frame. Jadi satu frame kalau dipakai 300 dpi terlalu berat untuk membukanya gitu. Nah, kalau kita mau butuhnya untuk print atau cetak, berarti diperlukan yang 300 dpi minimal. Kalau bisa sampai 500, syukur. Nah, kalau komputernya nggak muat, ya ganti komputer lah ya, Mas. Maksudnya, kalau dia udah nggak muat, masa mau dipaksain ya? Nanti malah error semuanya gitu. Jadi cari laptop yang ukurannya besar. Kayak aku ini pakai laptop untuk
main game tapi jangan diisi game gitu loh. Karena itu aja kadang-kadang masih lemot. Untuk animasi ataupun grafis yang besar memang kita butuh butuh tempat yang besar gitu loh Mas. Kira-kira menjawabkah? Cukup, cukup, Pak. Terima kasih, Bapak ya. Siap, siap. Nanti kalau ada pertanyaan lagi lanjut lagi nggak apa-apa ya Mas. Oke, oke. Aku lanjutin dulu ya. Nanti nanti menyusul pertanyaannya nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau kalau kita masuk ke produksi, ini masih ada pertanyaan lagi kah? Oh, ini ada pertanyaan. Bentar. Apa studio animasi ya? Studio-studio animasi itu pipeline-nya persis kayak gitu, Pak. Dari Mbak Asma. Kemudian bagian R&D itu seperti apa ya? Oh, tadi aku belum jelasin ya. Oke. Jadi gini, pipeline itu yang umum. Cuman orang Indonesia tuh sedang bikin bikin aturan sendiri, guys. Jadi emang orang Indonesia kan hebat-hebat. Nah, sebetulnya gini. eh ini aku coba balikin ke yang tadi ya. Nah, jadi pipeline ini yang penting ada preproduksi, produksi, dan pasca. Tapi mengenai urutannya kadang-kadang ada yang sedikit berbeda gitu ya. Cuman pasti di awal lebih ke ceritanya dulu, storyboardnya dulu, siapin semua karakter, konsepnya, produksi dan lain-lain, baru kita mengerjakan. Jadi biasanya produksi itu dimulai dengan, kalau kita udah mulai menganimasikan satu scene atau satu cut, itu namanya produksi. Perkara nanti apa? Ada yang merangkap misalnya studionya cuma 5 orang ya, mungkin satu animator itu mulai dari sketsanya sampai dengan finish dia yang ngerjakan. Bisa juga dia juga ikut mengerjakan background. Tapi kalau orangnya banyak biasanya dibagi-bagi bagian background sendiri, ini sendiri kayak contohnya yang dari apa? 3D ini kan versinya Studio Soh. Kebetulan Studio Soh karyawannya lebih dari 150 orang. Jadi memang ya, jadi memang sudah ada apa? Pembagiannya masing-masing gitu loh. Nah, tadi kelupaan R&D ya, maksudnya Research and Development. Biasanya R&D ini digunakan untuk mempermudah pekerjaan. Jadi contohnya gini, di dalam 3D animasi kan misalnya kalian buka Blender atau buka Maya. Kan buka aja udah butuh waktu ya guys. Setelah softwarenya kebuka, kalian masuk lagi cari projectnya. Begitu masuk ke project kalian, kalian klik lagi masuk ke episode misalnya. Episode masuk lagi ke scene atau dari sequence. Sequence masuk ke scene, scene masuk ke cut. Nah, kalian kan ngerjain di cut-nya. Padahal dari buka sampai dengan cut mungkin 5 sampai 7 langkah gitu loh. Nah, tugas R&D ini mempermudah pekerjaan kita. Misalnya satu kali atau dua kali klik kita langsung masuk ke dalam kerjaan kita, ke dalam cut-nya. Atau yang namanya apa pesanan tadi kan kebetulan Studio Show mengerjakan pesanan dari luar negeri. Biasanya nanti ada beberapa scene atau beberapa cut yang salah atau perlu direvisi gitu loh. Misalnya kumisnya hilang, berarti harus kumisnya dibalikin lagi. Nah, waktu kumisnya dibalikin lagi itu yang mengerjakan satu cut itu kan banyak orang. Nah, biasanya R&D ini mempermudah pekerjaan. Apalagi misalnya apa softwarenya ngadat atau nggak bisa diupload atau apanya error. Nah, R&D ini penting banget kalau urusannya 3D gitu. 2D mungkin nggak terlalu ya, tapi dibutuhkan juga. Jadi riset development lebih kepada software dan hardware-nya, bukan kepada apa? Bukan kepada art-nya, tapi kita butuh banget didukung oleh bagian IT ini. IT itu apa? Information technology. Jadi mereka-mereka yang misalnya apa? Kenapa ada yang ngadat atau apanya error itu biasanya R&D-nya yang ditanyain ini. Gitu ya guys. Semoga ini menjawab. Nanti kalau perlu pertanyaan lagi aku lanjutin yang lain ya. Oke guys, kita lanjut ke bagian berikutnya. Masuk ke dalam namanya storyboard. Nah, storyboard kalau versi Amrik itu sebetulnya ngabisin kertas. Jadi satu kertas isinya cuma 3 panel. Dan ini ada keterangan macam-macam. Sementara kalau versi Jepang ngirit. Jadi satu kertas dibikin bisa 5 panel gitu loh. Karena Jepang kan memang semuanya harus diirit ya guys. Kalau Amrik tuh apa-apa di jor-joran gitu. Oke lanjut. Nah dari storyboard ini aku mau kasih contoh yang namanya storyboard animatik. Ini kalian kelihatan kan ya? Ada suaranya guys? Hmm.
pancing. Ah, Enggak, enggak. Oke, lanjut lagi ya. Mana playnya? hmm. Wah, dapat ikan besar. Kok nge-lag? Wah. Nah, guys, sekarang aku mau lanjutin. Kalau kalian lihat di bagian kiri atas ini yang namanya animatik. Sedangkan yang bawah kanan ini yang pekerjaan hasil akhirnya. Jadi kalau kalian perhatikan, semuanya persis ya durasinya segala macam. Nah, cuman di sini kan masih sketsa, di sini ada yang kebalik, terus sepatunya kebalik. Tapi intinya sama, artinya durasi semuanya itu ngikutin yang namanya animatik. Nah, biasanya orang Indonesia itu paling males suruh bikin animatik. Makanya revisinya banyak. Nah, ini contohnya, ini kan kalau kita mengerjakan storyboard, biasanya cuma dikasih kayak gini, yang kayak versi Jepang tadi. Terus misalnya ada dikasih durasi, satu ini berapa frame gitu ya. 0113, 01, maksudnya kan 1 detik berapa frame gitu loh. Nah, kemudian ini misalnya ada panning dan lain-lain. Sehingga sebetulnya setiap kali kita mengerjakan film, kalau udah ada storyboard sebaiknya memang harus langsung masuk storyboard animatik. Nah, biasanya orang Indonesia males karena nggak dibayar lagi, tapi harus bikin. Tapi tujuannya gini guys, kayak tadi ya misalnya kalian bikin satu scene, kemudian di situ tulisannya cuma 14 frame. Ternyata pas melihat animatik, oh dia lebih pendek atau malah kurang. Harusnya sampai dengan 20 frame misalnya. Nah, kalau sudah ada animatik, sebetulnya kita tinggal ngepasin sesuai banget sama timeline yang ada di animatiknya. Sehingga kalaupun pekerjaan yang ada di Studio Saw itu animatiknya ditaruh di bawah, filmnya ditaruh di atas, dipasin persis guys. Sampai dengan dissolve-nya, potongannya, cut-nya segala macam, pokoknya semua sama persis. Termasuk jumlah frame-nya ya. Jadi sebetulnya kalau ada animatik itu sangat menolong pekerjaannya animator. Jadi kita nggak usah mikir, ini 12 frame kayak apa ya? Ini 1 detik kayaknya kecepatan atau kurang. Nah, kalau sudah ada animatik semuanya akan lebih mudah. Ngeceknya juga lebih mudah. Makanya di Indonesia biasanya nggak pakai animatik, tapi revisinya banyak gitu. Bentar, ini ada tanya lagi. Permisi Pak, saya ingin bertanya dalam produksi animasi kan dilakukan banyak orang dalam tim. Bagaimana workflow mereka dalam produksi kayak misalnya file management, storyboard, file-file sketch, dan animasi yang begitu banyak. Nah, mereka bekerja samanya bagaimana ya Pak? Mengirim file pakai format apa dari proses storyboard, animasi hingga compositing, hingga masih bisa bertahan kualitas dan layernya sampai selesai. Karena file kan pasti Karena pastikan file proyek akan selalu pindah dari anggota ke anggota yang bisa juga berbeda software yang dipakai. Ataukah harus sama? Oke, aku jawab dulu ya. Sebetulnya bagus banget ini pertanyaannya. Intinya gini, perbagian itu biasanya ada urusan sendiri-sendiri. Cuman kalau di dalam satu studio ada yang namanya server. Server itu satu tempat untuk ngumpulin semua pekerjaan kalian. Jadi misalnya, Mas aku udah selesai scene 2. Ya udah taruh server, kasih tulisan, terus masukin ke dalam data. Data biasanya ada bagannya, kotak-kotak tinggal dicentang. Ini aku udah selesai, ini on progress, ini masih revisi. Nah biasanya nanti bagian koordinator itu yang ngecek gitu loh mas. Mas apa mbak tadi ya? Jadi maksudnya ini cewek ya, Kasya. Jadi nanti ada satu orang koordinator itu yang ngecek ini udah selesai belum. Kalau udah selesai nanti ada bagian yang ngumpulin lagi, yang edit lagi dan seterusnya. Nah, kalau mengenai software itu sebetulnya software nggak masalah selama hasil akhirnya sama. Jadi misalnya aku bikin 3D-nya pakai 3D Studio Max, tapi aku bikinnya pakai Blender. Nggak ada masalah selama pada saat dia diekspor, file yang terakhirnya sama. Misalnya kalau misalnya aku pakai Photoshop kan .psd gitu ya.